Ya, kita akan mendengarkan khotbah yang terambil dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 17, Saudara. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 saya akan bacakan untuk Saudara. Dari ayat 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kamu akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, kita akan masuk dalam doa. Kiranya Tuhan dapat menerangi kita gitu. Kira kita bisa mendengarkan firman Tuhan, mendapatkan pencerahan dari Tuhan, mendapatkan arti hidup sesungguhnya dari Tuhan, ya, dan menjalaninya. Ya, kita bersatu dalam doa. Tuhan, tolong kami untuk kami bisa terus mendengarkan firman-Mu dengan lebih baik. Kami ini kiranya bisa diberikan telinga-telinga rohani di saat banyak orang yang memberikan telinganya kepada dunia ini, kepada hal-hal yang sebenarnya tidak berhubungan dengan kekekalan, tapi biarkan kami memberikan telinga kami, bahkan hati kami kepada Engkau, Engkau yang kekal dan yang akan membawa kami kepada kekekalan-Mu. Demi nama Yesus, amin. Ya, jadi di ayat 13 dikatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ya. Kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung ya. Jadi ayat ini konteksnya adalah kalau dibaca di ayat 11 dan 12 misalnya saja ya. Ini kan nggak boleh terlepas dari konteks. Ayat 11 dan 12 katakan gini, saudara-saudaraku janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penuntut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesama manusia? Nah, di sini apa ya? Saudara bisa mengaitkan ya, ada keterkait, bahkan bukan kita mengaitkan, memang ada keterkaitan ya antara 11, 12 dan 13 ya. Di sini 11, 12, 13 di ayat 13 katakan saya bisa pergi kota ini, ada orang yang mengatakan hidup saya bebas, saya bisa ke sini, saya bisa ke sini gitu. Tapi saudara tahu ya, ada kehendak bebas gitu ya, ada orang yang percaya banget dia bebas, tapi ada juga yang percaya apa? Enggak, semua diatur Tuhan dan seterusnya gitu kan. Kayak seakan-akan bertentangan gitu ya. Kehendak bebas manusia, providensia Allah, pemeliharaan Tuhan dan seterusnya. Nah, di sini orang-orang yang percaya hidup ini bebas dan seterusnya gitu ya, adalah orang-orang yang kalau kata Calvin dikutuk oleh Alkitab gitu ya. Orang-orang yang percaya bebas tanpa Allah ya, bebas tanpa Allah adalah orang-orang yang dikutuk oleh Allah gitu ya. Karena dan itu adalah orang-orang yang gak sadar bahwa hidupnya seperti uap kalau kata Calvin gitu ya. Nah, saudara bisa lihat ya dari ayat 11-12 ini dikatakan bahwa kamu jangan fitnah orang, terus jangan jadi penghakim hukum, tapi harus mengikuti hukum ya. Jadi penurut hukum juga. Jadi gini, ada orang-orang yang percaya bahwa enggak, hidup ini gak bebas, hidup ini adalah diatur oleh Allah, ada providensia Allah, ada seterusnya lah ya, ada banyak orang yang percaya penetapan Allah, ditetapkan Allah dan seterusnya. Nah, kata Alkitab, kamu jangan cuma ngomong doang itu gitu ya. Kalau ngomong emang gak doang sih sebenarnya, tapi kamu jangan ngomong itu bisa menggerakkan orang, ngomong itu bisa membuat orang memahami arti hidup dan seterusnya. Ngomong tuh gak doang ya, cuma maksud di Alkitab ini, kamu jangan cuma ngomong dalam arti tidak ada bahkan ngomong tok doang, nggak menggerakkan gitu. Jangan begitu gitu. Jangan jadi di sini orang yang menghakimi hukum gitu. Jangan gitu. Menghakimi hukum dalam arti lu bisa ini salah, dia nggak percaya kedaulatan Allah, dia percaya kehendak bebas manusia aja gitu. Dan seterusnya jangan. Tapi kamu juga dia orang yang harus jadi penurut hukum, yaitu apa? Ya kita jangan seperti ayat yang di 13 ini gitu ya. Sekarang saya mau
mau ini mendatang ke situ ke sini berangkat kota anu tinggal setahun dan berdagang dan seterusnya dan untung. Maksudnya apa sih? Nah di sini kalau kita mengikuti pembacaan, kita mengikuti Calvin ya. Calvin ada kaitkan dengan ini ya, kekalahan Tuhan gitu ya. Ini kok kalian lihat ya orang-orang yang ini tuh rencananya tuh apa sih? Setahun akan tinggal setahun, ayat 13 masih ya, akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung gitu. Ini orang-orang yang bukan hanya punya rencana tanpa Tuhan gitu ya, bukan. Tapi rencananya pun rencana yang sementara aja gitu, rencana yang untung gitu ya, mendapat untung, berdagang, mendapat untung. Kita dalam masa pandemi ini gitu ya, kurang uang dan seterusnya, betul gitu ya, betul kita nggak bisa pungkiri itu gitu ya. Tapi kita pikir ya, kalau saya kurang uang saya kerja apa ya kira-kira yang membuat saya bisa banyak uang dan seterusnya gitu. Nah itu percis banget yang dikecam oleh Alkitab gitu ya, ayat 13 ini ya. Dikecam bukan karena saudara itu gitu ya, tapi karena saudara itu aja gitu, itu doang gitu ya. Dikecam karena itu doang gitu ya, karena kita nggak punya rencana kekekalan. Kita cuma punya rencana untung, cuma punya rencana tahun depan gitu ya. Rencana saudara kalau cuma 1 tahun depan ya, 2 tahun depan, tapi bukan rencana kekekalan ya, bukan rencana kepada Allah. Itu adalah rencana yang sebenarnya rencana yang tanda kutip saudara nggak ngerti, hidup ini uap gitu ya. Nah kalau saudara baca dari pembacaan Calvin itu akan lebih masuk ya. Sedang kamu ayat 14 ya. Bahkan sebenarnya bukan Calvin lah yang ngomongnya, ayat juga ngomong sih ayat 14 kan. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok ya. Apakah arti hidupmu gitu ya. Loh kok jadi ke apa arti hidup, orang saya lagi rencana berdagang kok jadi rencana mau dapat untung, kok apa arti hidup saya sih? Gimana sih Alkitab? Ya itu. Justru apa arti hidup kamu ketika kamu cuma mau berpikir mendapat untung doang, berpikir menyelamatkan hidup sampai tahun depan gitu ya. Hidup kita kan bukan cuma sampai tahun depan, hidup kita tuh sampai kekal. Manusia itu manusia kekal, karena di surga nanti juga kekal harusnya gitu. Nah sudah kita pikirkan surga yang kekal itu gitu ya, bukan pikirkan untung sekarang ini aja gitu ya. Udah belum gitu ya. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja lalu lenyap ya. Sebentar saja kelihatan lalu lenyap gitu ya. Jadi yang saudara bisa tahu ya sekarang ya, apa yang terjadi di ayat 13-14 ini, bukan saudara tidak boleh berencana tahun depan akan dapat untung, bukan. Tapi kalau saudara berencana itu saja dan itu saja nggak cukup gitu ya. Rencana yang jadi masalah itu bukan saudara punya rencana, bukan. Yang jadi masalah rencana saudara terlalu dangkal. Karena cuma sampai tahun depan. Karena cuma sampai 10 tahun ke depan. Kenapa nggak punya saudara? Kenapa saudara nggak punya rencana kekekalan? Ya, sekali lagi ini rencana harusnya juga yang bukan rencana bebas, kehendak bebas manusia, rencana yang terlepas dari Tuhan ya, bukan. Tapi rencana yang terikat dengan Tuhan, kehendak Tuhan dan seterusnya gitu ya. Balik lagi tadi kata Calvin, orang-orang yang percaya bahwa hidupnya itu bebas ya tanpa Tuhan dan seterusnya, dia punya rencana, dia mau apa ya. Kalau tentang keselamatan saya percaya Tuhan lah, tapi kalau tentang untung ya Tuhan gak ngerti lah tentang untung mah. Saya dagang ya Tuhan gak usah ikut-ikutan lah gitu. Itu adalah orang-orang terkutuk kata Calvin. Orang-orang yang terkutuk dan dikutuk Tuhan. Ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya, kamu akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah ini Calvin ada katakan bahwa ini perlu di boldline gitu ya, harus digarisbawahi, garis benar-benar dipikirkan gitu ya. Jika Tuhan menghendaki gitu ya. Jika Tuhan jadi kita bukan soal gini loh saudara, bukan soal saya kesini Tuhan menghendaki nggak ya? Saya takut beda nih sama Tuhan rencananya nih. Bukan hanya soal itu, bukan gitu. Itu terlalu dangkal ya kalau orang Kristen mikir kayak gitu, bukan gitu. Tapi soal apakah kita melakukan itu Tuhan senang apa enggak gitu. Apa yang kita lakukan itu benar-benar Tuhan senangi gak sih gitu ya. Bukan soal kita cocokin deh daripada ribet nih hidup sama Tuhan, ribet lah. Harus cocokin kehendak itu, bukan gitu. Tapi ini soal bicara planning kita gitu. Planning kita itu menyenangkan Tuhan atau menyenangkan diri kita sendiri gitu. Ya kan, jadi sekarang saya mau tinggal di sini setahun dapat untung dan seterusnya. Tuhannya mana saudara? Gak ada Tuhannya gitu ya.
Sedangkan orang Kristen itu harus mengabdi kepada Tuhan dan kita adalah budak-budak Tuhan gitu. Orang-orang yang harus mengabdi kepada Tuhan tapi Tuhan yang nggak ada. Dalam rencananya Tuhan yang nggak ada gitu. Itu rencana. Saudara kalau ibaratnya sebagai pegawai gitu ya. Kan kita harus menjalankan visi atau menjalankan target kantor gitu ya. Target bos dan seterusnya gitu-gitu. Tapi saudara pikir deh. Saya pekerja tapi saya mau besok tahun depan saya dapat gaji segini demi saya dan seterusnya. Pikiran untuk kantornya nggak ada, untuk bosnya nggak ada, nggak mikir itu gitu. Itu pekerja yang calon PHK gitu ya pasti ya. Calon di PHK ya, kalau bosnya lebih cepat pintar atau kalau bosnya pintar pasti lebih cepat di PHK gitu. Kalau bosnya ya saya juga begitu kok, ya udahlah sama-sama begitu kan, kumpulan orang begitu gitu, kumpulan orang yang menaruh dirinya pada pusat dunia gitu ya. Kumpulan orang-orang seperti itu ya udah gitu. Kalau Calvin pernah bilang kumpulan kemunafikan gitu ya, kumpulan orang-orang sebenarnya murtad sih enggak gitu, tapi munafik gitu. Kumpulan orang-orang munafik. Munafik itu jangan dipikir cuma apa yang saya ngomongin beda dengan yang saya lakukan. Bukan. Munafik itu harus dipikirkan sampai kepada ini ya, identitas diri yang beda gitu ya. Saya orang Kristen tapi menyembahnya bukan Kristen, menyembahnya bukan Tuhan gitu. Saya orang Kristen tapi saya nggak pernah tuh pikirin kehendak Tuhan. Nah itu orang-orang munafik gitu ya. Orang-orang munafik, kumpulan orang-orang munafik ya, mereka kan nyaman dengan kumpulan orang-orang munafik. Tapi kalau ada orang yang mendekati pada mereka, ini kehendak Tuhan bukan sih? Apaan sih lu ribet banget, hidup lu ribet banget sih, harus kehendak Tuhan, harus menyenangkan hati Tuhan, ribet banget. Nyenengin hati sendiri susah, nyenengin hati orang tua aja susah, nyenengin hati istri aja susah, nyenengin hati Tuhan lu ribet banget sih, hidup lu apaan sih? Nah itu tuh mulai kalau ada orang-orang yang datang begitu ya, orang-orang munafik ini mulai terganggu gitu ya. Apaan sih? Gitu. Nah karena planningnya sama sekali nggak ada Tuhan gitu, planningnya ya dirinya gitu ya. Beda ya sama orang-orang yang harusnya plannya ada Tuhan gitu ya. Jika Tuhan menghendaki ya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Beda ya, orang yang planningnya Tuhan dan planningnya diri sendiri sangat beda saudara. Ini yang membuat kita harusnya hidup terus belajar Alkitab, terus mencari Tuhan, mendengarkan khotbah, baca buku dan seterusnya sekuat tenaga kita, karena sebenarnya yang kita jalani ini bukan hidup kita sih gitu. Hidup kita betul, tapi bukan untuk kita masalahnya gitu. Saudara kalau hidup ini bukan untuk kita, tapi untuk Tuhan. Apalagi yang saudara cari kalau bukan Tuhan gitu. Kalau bukan perkataan Tuhan yang mengarahkan hidup kita gitu. Sia-sia sekali saudara hidup bertahun-tahun, 70 tahun, 70 tahun belum mati-mati. Tapi juga melakukan kehendak Tuhan juga enggak gitu. Itu sia-sia sekali. Gak usah 70 tahun saudara, hidup 20 tahun, seumur saya 29 sekarang. 29 tahun hidup gak melakukan kehendak Tuhan. Itu hidup kayak saudara kerja gak sampai target. Kerja gak pernah sampai target, gak pernah dapat bonus kan berarti gitu. Sia-sia sekali. Yang penting saya gaji saya UMR gitu. Itu emang budak sih ya. Mental budak ya seperti itu ya. Tanda kutip kita emang budak Allah gitu. Tapi jangan sampai kita mental budak. Kita harus punya mental anak gitu ya. Tapi padahal kita budak Allah tapi kita mental anak ya. Paradoks juga ya sama. Jadi dari 13 sampai 15 ini saudara bisa tahu bahwa kehendak ya biarlah rencana kita seluruhnya itu bukan rencana tentang kita ya, rencana tentang Tuhan. Biarlah kita ya, bahkan bukan hanya rencana tentang Tuhan tapi rencana dari Tuhan gitu ya. Ya, rencana dari Tuhan itu berarti harus ya mengenal firman Tuhan, mengenal perkataan Tuhan dan seterusnya. Ayat 16, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Nah, orang congkak apa sih? Orang sombong apa sih, kita suka bilang, lu sombong lu sombong lu. Lu sombong pamer lu kalau lu pintar gitu, sombong lu. Itu bukan sombong saudara. Kalau emang faktanya dia pintar, terus dia ngomong dia pintar, itu bukan sombong, itu fakta dong. Berarti kamu aja yang bodoh, terus udah bodoh, sombong gitu. Maksudnya udah bodoh gak mau mengakui kebodohannya gitu, berarti kan lebih sombong ya. Enggak, orang sombong, kalau menurut Yakobus 4 ya, ada banyak sombong kan di Alkitab ya. Tapi congkak di sini ya, orang ponggah, orang congkak dan seterusnya. Dan semua kemegahan yang demikian ada salah ya, kok kata ini ayat Alkitab. Jadi orang congkak itu adalah orang-orang yang sebenarnya hidup tanpa planning dari Allah. Itu orang-orang congkak. Saudara bangun, tidur, tadi merencanakan apa? Tanpa dari Allah. Nah itu orang congkak. Terus gimana kita tahu kehendak Allah dan seterusnya? Tentu ya kehendak Allah itu bukan yang bicara, ngomong gitu dan seterusnya pasti ya. Tapi
kita tahu lah kadang-kadangnya apa yang kita lakukan itu dari Allah atau bukan, itu kita tahu kok sebenarnya gitu ya. Apa ya, saudara, nggak perlu dijelaskan secara rumit dan seterusnya gitu. Kita tahu kok itu sebenarnya dari Allah bukan sih gitu. Kita tahu kok itu sebenarnya untuk Allah apa bukan, kita tahu sebenarnya. Apa ya, itu tuh bukan apa ya, bukan abstrak gitu, enggak, kita tahu konkret gitu ya. Kita tahu gitu. Kok tapi saya nggak tahu. Ya udah, berarti saudara kurang baca Alkitab, berarti mungkin saya nggak tahu. Ya berarti saudara kurang dekat sama Allah gitu. Ini nggak tahu gitu ya. Oh, saya nggak tahu. Ya saudara bebal berarti sama degil gitu ya. Saudara menekan Allah dan seterusnya gitu ya. Mungkin orang-orang munafik gitu ya, orang-orang yang pura-pura percaya pada Allah tapi nggak percaya pada Allah. Saya nggak tahu itu kehendak Allah atau bukan. Mungkin saudara belum diselamatkan mungkin gitu ya. Mungkin saudara belum lahir baru kan, makanya nggak tahu gitu ya. Simple gitu ya. Tapi orang-orang ini harusnya tahu kok itu kehendak Allah atau bukan. Ini saya lagi mau menyenangkan apa Allah atau mau apa ya, merenggut seluruh kepuasan diri gitu ya. Memanjakan diri, saya memanjakan diri atau sebenarnya lagi mau apa ya, hidup untuk Allah sih gitu. Kita tahu kok semua itu ya. Ayat 17, jadi sekarang tahu, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik. Nah, ingat berbuat baik di sini. Saudara jangan, oh ya berbuat baik saya tahu gitu ya. Bukan. Berbuat baik itu di sini harus didasarkan dengan konteksnya, yaitu apa? Planning dari Allah gitu. Yang tadi saya bilang, kita tahu kok harusnya ini kita lagi mau menyenangkan Allah, sebenarnya apa memanjakan diri atau lagi apa memanjakan orang lain gitu, tapi bukan Allah, yang penting itu bukan Allah gitu. Atau gimana, kita tahu kok. Nah, berbuat baik di sini adalah hidup kita harus planning dengan Allah, dari Allah dan untuk Allah, oleh Allah. Nah, itu yang di situ, yang di Roma itu. Nah, ini percis banget. Berbuat baik itu begitu gitu ya. Berbuat baik itu ya hidup seturut kehendak Allah. Rencana untuk Allah, menyenangkan Allah, punya rencana kekekalan, itu berbuat baik di sini konteksnya gitu. Bukan, oh saya berbuat baik, saya ngasih makanan ke orang lain, saya nggak menyakiti orang lain. Itu apa ya, moralitas gitu. Apa orang Kristen kalau cuma memikirkan moralitas yang seperti itu, dangkal sekali saudara gitu. Sedangkan filsafat yang benar aja ya nggak sedangkal itu gitu. Filsuf yang benar aja nggak sedangkal itu. Wah, saya selama nggak menyakiti orang lain, apa sih? Filsafat Sokrates, coba belajar Sokrates gitu ya. Sokrates tuh apa ya? Bukan hanya itu, hidupnya itu misinya adalah apa? Menyalurkan apa yang ada dalam bisikan gitu ya, apa dalam suara hatinya gitu. Itu filsafat, saudara. Saudara kok orang Kristen, yang penting saya hidup baiklah, saya nggak menyakiti hati orang lain. Saya yang penting apa ya, hidup jujur lah. Aduh, dangkal banget saudara. Saudara lihatlah Plato, apa yang Plato cari? Plato tuh cari dasar dari segala sesuatu, fusis dari segala sesuatu, apa idea dari segala sesuatu tuh di dunia ini tuh apa sih? Sehingga saya punya pegangan terhadap itu. Kalau semuanya terus berubah, apa yang saya bisa pegang? Kesementaraan ini nggak bisa dipegang, tapi harus ada yang tidak sementara, harus ada yang kekal yang bisa saya pegang. Plato cari itu, saudara orang Kristen cari yang penting saya nggak menyakiti hati orang lain, yang penting saya jujur, yang penting saya apa ya? Yang penting saya nggak sombong lah. Aduh, itu saya ragu ya kekristenan. Kalau udah puluhan tahun kekristenan masih dijalankan seperti itu, saya ragu dia Kristen gitu ya. Karena apa ya, orang-orang filsuf aja bertumbuh saudara gitu. Orang Kristen kalau nggak bertumbuh tuh gimana ya? Gimana? Saya nggak ngerti ya. Mungkin anugerah Allah, betul ya. Anugerah Allah gitu. Anugerah Allah mungkin gitu ya. Jangan dipermainkan gitu ya. Jangan sampai kita permainkan gitu ya. Meskipun anugerah Allah begitu berkuasa ya, tidak mungkin dipermainkan. Saudaralah justru yang dipermainkan gitu ya. Saudaralah justru apa yang tidak diberikan anugerah Allah itu, justru ketika saudara tidak berubah ya. Di sini, jadi jika seorang tahu harus bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa gitu. Jadi bisa nggak kita melakukan perbuatan baik? Bisa. Bisa nggak orang hidup sesuai rencana Allah? Bisa kok, bisa. Kan ya ada pertolongan Allah ya, termasuk di sini ada ayat ini kan untuk menolong kita ya. Asal kita nggak congkak gitu. Ingat congkak kita apa? Asal kita nggak planning diri kita sendiri gitu. Saudara bukan berarti nggak punya planning gitu. Apa Calvin juga bilang aja. Saya karena baca komentar Calvin jadi banyak Calvin ya. Ngomong Calvin juga bilang, kamu bikin planning, ya bikin aja gitu. Orang-orang saleh yang dari zaman dulu juga yang tahu bahwa hidup ini diatur oleh Allah, kehendak Allah, tahu, tapi dia bikin planning tetap gitu. Tapi ingat, ketika bikin planning, saudara perlu doakan, terus pikirkan, terus apa ya, dihayati planning itu. Apakah ini benar-benar sesuai kehendak Allah apa enggak gitu.
Gitu loh gitu. Jadi maksudnya gitu, bukan spirit seperti ini. Pokoknya kalau Allah nggak ngomong saya nggak maju. Anjay gitu. Spirit kayak gitu tuh. Spirit apa ya? Spirit apa ya? Spirit yang seakan-akan itu rohani gitu ya. Tapi itu sebenarnya enggak rohani sama sekali loh gitu. Itu apa ya? Tuhan tuh memberikan kepada kita gitu ya. Karena kita kurang peka gitu ya. Nah, kita bisa jalan bersama Allah gitu ya. Kita boleh punya planning dulu gitu ya. Mungkin itu nggak sesuai dengan kehendak Allah. Bisa saja gitu ya. Tapi apa ya, pas saudara jalani makanya saudara renungkan lagi kan. Oh kayaknya nggak sesuai deh dengan kehendak Allah. Nah dari nggak sesuai dengan kehendak Allah ini saudara tahu yang kehendak Allah kan. Taunya dari mana? Taunya dari saudara planning yang salah itu kan gitu. Maksudnya gitu loh, saudara jalankan dengan planningnya saudara mungkin yang pertama tanda kutip bisa aja salah tapi bisa juga betul ya gitu ya. Karena kita memang tidak selalu peka dengan kehendak Allah gitu ya. Memang betul ya karena manusia kan gudangnya berdosa dan seterusnya, gudangnya budek dan seterusnya dengan kehendak Allah gitu ya. Kalau masalah untung kita cepat gitu ya, masalah cuan gitu ya. Berapa kali kalau misalnya saya kalau saya melakukan sesuatu misalnya kayak jual buku atau ya YouTube saya udah ada iklan nih, wah beberapa orang langsung cepet tuh. Wih Pak Hendrik cuannya berapa? Wih cepet ya. Kuping kita atau mata kita hidung kita cium cuan tuh cepat gitu ya, tapi cium kehendak Allah ya begitu lambat gitu ya. Ya karena simpel gitu ya, karena apa yang kita tuju ya bukan kehendak Allah kadang-kadang gitu ya, tapi cuan gitu ya. Tapi untung gitu ya, mendapat untung, pedagang sini dan seterusnya gitu ya. Sekali lagi tapi ini bukan buat saudara supaya ya udahlah hidup gak usah untung, yang penting melakukan kehendak Allah. Siapa yang bilang gitu ya. Apa kehendak Allah itu termasuk ya mungkin untung salah satunya bisa gitu ya. Saudara ya bisa hidup berkecukupan, bisa beli buku yang banyak, belajar dan seterusnya. Saudara berdagang jadi orang-orang yang berdagang dengan benar gitu, berdagang yang memuliakan Allah ya bisa gitu. Bisa kok, kenapa nggak bisa gitu? Bisa. Nah, asal itu dilakukan semua dengan perencanaan dari Allah dan untuk Allah dan oleh Allah dan itu ya, mesti itu. Jadi saudara kita kan nggak ini ya saudara, bukan zaman Roma Katolik lagi yang kalau pendeta itu kudus, kalau khotbah kudus, kalau baca Alkitab kudus, tapi kalau dagang untung cemar lah. Itu kan zaman Roma Katolik saudara. Udah zaman itu udah Luther udah katakan nggak begitu. Luther udah bilang nggak begitu, nggak ada pemisahan seperti itu. Luther udah katakan dari dulu saudara, nggak ada pemisahan seperti itu gitu ya. Baik kamu baca Alkitab, baik kamu untung, itu bisa sama-sama rohani dua-duanya asal dilakukan untuk Allah ya. Nah tapi nggak sampai Luther dong, harusnya kan kita baca Calvin juga ya gitu ya. Ketika saudara gini ya, kalau saudara baca Calvin ya gitu, oh iya memang itu dua-duanya rohani gitu ya. Tapi ingat gini ya, ketika saudara baca Alkitab rohani, saudara dapat untung juga rohani gitu ya. Tapi saudara gini, ingat, sekalipun dua-duanya adalah rohani gitu ya, ada yang namanya spiritual ini rohani di atas rohani tanda kutip ya. Saudara perlu baca Alkitab juga gitu. Meskipun saudara adalah pedagang gitu. Ngerti gak? Bukan, jadi kerohanian saudara betul. Untung juga rohani, betul. Tapi setiap orang juga harus belajar Alkitab. Masuk ke dalam kerohanian yang lebih dalam gitu. Yaitu apa? Belajar Alkitab gitu. Termasuk pendeta gitu. Banyak pendeta yang gak baca Alkitab lah. Saudara jangan bilang pendeta pasti belajar Alkitab. Saudara pikir dangkal sekali ya. Termasuk dosen teologi yang hari-hari katanya belajar Alkitab, belajar teologi gitu, tapi kok ya nggak ngerti teologi gitu ya, termasuk mereka gitu. Jadi saudara kalau lihat ya perjalanannya, pertama Roma Katolik memisahkan dua itu, terus Luther enggak, itu nggak terpisah, itu tuh bersama gitu ya, betul bersama rohani ya. Terus Calvin bersama betul, tapi ada yang lebih mulia gitu ya, tanda kutip. Bagaimanapun Pak Billy pernah katakan, saya baca udah 3 kutipan mungkin. Pak Billy katakan yang dikutip Pak Yadi, saya baca gitu ya. Saya baca tulisan Pak Yadi yang mengutip Pak Billy ya. Bagaimanapun Calvin mencampurkan atau mengaduk-adukan sekuler dan rohani, ingat bagaimanapun itu katanya, Calvin tetap menaruh rohani paling tinggi gitu ya. Maksudnya dalam arti hamba Tuhan gitu paling tinggi gitu. Tapi bukan dalam spirit Roma Katolik ya. Ini udah dalam spirit yang ketiga, level yang ketiga. Level pertama pemisahan ya, sekuler, rohani dipisahkan. Level kedua Martin Luther udah ngomong bahwa itu nggak terpisah.
selesai dong, selesai. Tapi nggak selesai di sini. Calvin katakan, meskipun benar nggak terpisah, tapi harus ada yang tetap dihargai gitu ya. Jadi gini ya, tetap saudara harus menghargai belajar Alkitab gitu. Meskipun saudara pedagang, saudara mendapat untung, saudara harus belajar Alkitab. Sama meskipun saudara pendeta, katanya sudah pendeta teologi, saudara harus belajar Alkitab dengan lebih jeli lagi, lebih benar lagi gitu ya. Nah tentu setiap kita dituntutnya beda-beda ya. Pendeta kan harusnya khotbah ya. Pendeta khotbah ya harusnya lebih bagus pengertiannya, pemahamannya, kehidupannya dibanding jemaat dong. Dibanding orang-orang yang mendapat untung dong. Tapi bukan berarti orang yang mendapat untung ini tidak belajar Alkitab. Nah itu semuanya, dua-duanya sama-sama dikecam, sama-sama adalah orang-orang yang terkutuk. Kalau kata Calvin, orang-orang yang terpisah dari Tuhan gitu ya, orang-orang munafik gitu ya, orang-orang yang cuma ngomong ya kita jangan jadi orang-orang munafik ya, cuma ngomong ya hidup untuk Tuhan, tapi nggak kita lakukan gitu ya. Hidup untuk Tuhan itu bukan berarti kita tanpa kejatuhan ya. Hidup untuk Tuhan, saya dari 20 tahun yang lalu saya Kristen, saya hidup untuk Tuhan terus. Ya bukan gitulah. Hidup untuk Tuhan tuh dinamis pasti ya. Saudara hari ini bisa melakukan hidup untuk Tuhan, ke atas terus besok kayak down. Bahkan kecewa sama Tuhan, down ke bawah. Bisa ke atas lagi gitu. Bukan begini. Hebat saya dari dulu di atas ini. Gitu. Jangan-jangan yang ngomong di atas ini, jangan-jangan di bawah sini. Kalau kata Sokrates ya. Orang-orang yang nggak paham, ya mungkin orang-orang yang ini kalau saya masukin Sokrates ya, mengerti Sokrates dari pemahaman pertama kita pengikut Tuhan adalah apa? Kalau dari Sokrates ya, kita masukin Sokrates. Pemahaman pertama dari murid-murid Tuhan ialah dia sadar bahwa dia bukan murid Tuhan. Itu pemahaman pertama harusnya. Tapi kalau ada yang dari dulu ya katanya hidup untuk Tuhan, murid Tuhan terus, ya mungkin dia bukan murid Tuhan kali. Mungkin dia gak pernah melakukan kehendak Tuhan. Pemahaman pertama kita ya untuk mencapai kita melakukan kehendak Tuhan, harusnya kita tahu bahwa kita belum melakukan kehendak Tuhan. Kebeloman ini membuat kita akhirnya tahu yang sudah, buat akhirnya kita melakukan yang sudah, bukan dari dulu ya itu udah saudara amsyong lah, hidup seperti itu amsyong gitu. Orang-orang yang nggak pernah ngecek dirinya, nggak pernah cross check dirinya, terus cek orang lain kali ya, makanya dia merasa terus suci gitu ya, nggak pernah berdosa dan seterusnya gitu ya. Dia Tuhan gitu ya dalam hidupnya gitu ya. Dia yang dia sembah bukan Tuhan yang di sana, Tuhan yang di surga, bukan Tuhan Yesus, tapi Tuhan dirinya gitu, jangan Tuhan pemahaman ya, Tuhan pembenaran jangan gitu ya. Kira-kira ini apa yang bisa kita coba lakukan dalam hidup ini ya gitu ya. Yaitu di sini LAI katakan jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ini judul dari LAI ya. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ya bagus juga ya judulnya gitu. Ya, tapi gini ya bukan hanya jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan, tapi jangan melupakan Tuhan dalam sebelum buat rencana, jangan lupakan Tuhan. Di dalam rencana jangan lupakan Tuhan sesudah rencana gitu. Jangan cuma satu, tapi tiga-tiganya terus jalan gitu ya. Seluruh hidup kita itu jangan melupakan Tuhan gitu ya. Kira-kira ini yang bisa saya sampaikan melalui Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Kiranya saudara bisa diberkati dan kita akan berdoa untuk firman ini. Tuhan, terima kasih kami sudah diingatkan untuk kami hidup untuk Engkau. Kami gak jadi orang yang munafik, orang-orang yang katanya Kristen, katanya melakukan kehendak Tuhan, katanya ingin menyenangkan hati Tuhan, tapi hanya katanya dan seterusnya. Tuhan berkati pendengar, kiranya dimanapun mereka berada, mereka bisa terus belajar firman Tuhan lebih lagi, terus memahami firman Tuhan lebih lagi, meskipun mereka adalah pedagang, mereka mendapat untung, mereka entah siapapun itu, gak harus pendeta, bahkan meskipun mereka pendeta, kiranya Kau berkati mereka untuk bisa terus menggali firman lebih lagi. Seperti kata Calvin, bagaimanapun harus ada yang dibedakan antara rohani dan sekuler, meskipun itu tetap bisa bercampur dan seterusnya. Kiranya hidup kami bisa masuk lebih dalam, mengenal Engkau, mencintai Engkau, dan seterusnya. Demi nama Yesus, amin.